Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahwa banyak saudara-saudara kita yang salah faham dengan sabda Nabi, kullu amrin zibalin, setiap perkara perbuatan yang baik, la yubda'u fihi bismillah, yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka akan terputus, hilang keberkahannya. Lalu banyak saudara-saudara kita yang sebelum sholat, sebelum azan, sebelum qomat, ya, membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dengan dalil ini. Ya. Betulkah? Tentu tidak betul. Ya. Karena memahami ayat, memahami hadis harus dengan praktek Rasul dan para sahabat. Tentu Rasul dan para sahabat yang paling tahu, yang paling benar praktek dari kullu amrin dzibalin tadi. Kenyataan Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan sebelum sholat, sebelum adzan, sebelum qomat baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka disimpulkan oleh para imam hadis tadi untuk ibadah ghairu mahdhah. Adapun ibadah mahdhah melihat lagi bagaimana praktek Rasul dan para sahabat. Kalau memang Rasul dan para sahabat mengawali dengan bismillah, seperti wudu misalnya, ya kan? Seperti melempar jumroh misalnya, iya. Tapi menyembelih misalnya, ya. Tapi kalau Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan, ya jangan. Gitu ya. Jadi praktek Rasul dan para sahabat harus kita ikuti. Ini bedanya kaum salaf dengan yang bukan salafi. Yang bukan salafi lihat ayat, lihat hadis, mananya seperti ini, ya udah. Tidak merujuk ke praktek Rasul dan para sahabat. Ya, saya kira itu sudah kemarin. Kemudian ucapan ta'isya syaitan, celaka setan. Kalau di kita mungkin sialan setan, ada cacian makian untuk setan. Tentu setan musuh kita. Musuh biasanya kan kalau kita emosi ya kita caci, kita maki. Kita pukul, kita tendang, kita banting kan nggak bisa. Kita nggak lihat dia. Gitu ya. Nah paling banter kita caci. Gitu. Mungkin ada di antara kita yang ditakut-takuti oleh setan. Ada bayangan, gitu ya, atau suara, gitu ya. Keran air, setelah kita buka kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Kita tidur lagi, ya. Biasanya di
penginapan-penginapan yang jarang dihuni. Memang secara dalil kan seperti itu. Bahwa tempat yang jarang dihuni manusia, disitulah disukai oleh jin-jin. Gitu. Bahkan Nabi tidak menyukai adanya kamar-kamar kosong di rumah kita. Beliau mengatakan satu kamar buat engkau, satu lagi buat anakmu, satu lagi buat tamu, satu lagi buat setan. Gitu. Artinya kalau ada kamar kosong yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya disukai oleh setan. Karena setan jin tidak merasa nyaman kalau kita ada di situ. Ya, kalau kita kan enak-enak aja, karena kan kita nggak lihat dia ngelihat kita. Wah, kita kesel, gitu ya, karena ditakuti, digoda dengan suara, wah, keluar cacian makian, saking kesalnya. Ya. Itu jin setan jadi apa kemarin? Iya, jadi membesar, ta'adzam, malah jadi lebih besar. Lalu mengatakan biquwati soroktuhu, dengan kekuatanku aku kalahkan dia. Berbeda kalau kita baca bismillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah. Setan akan tasaghar, mengecil sampai sekecil lalat. Ya. Maka sebagaimana di hadapan manusia kita dilarang mencaci, memaki, menghujat, begitu pula jin. Walaupun kita kesal sekali karena ditakuti, digoda, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, baca ayat Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian ucapan bismillah saat mendatangi istri. Ini pun sudah kita bahas. Yang mengandung arti bahwa ucapan ini, bismillahi Allahumma jannibna syaitan, diucapkan ketika berniat. Ya, karena kalimatnya lau anna ahadakum idza ata ahlahu, jika kalian berniat hendak mendatangi maksudnya istri, gitu. Ketika hendak berniat. Dan terambil fawaid dari hadis ini, siapa yang baca? Suami, istri, dua-duanya? Suami. Ya. Karena kalimatnya lau anna ahadakum idza ata ahlahu. Jika salah seorang dari kalian berniat hendak mendatangi istrinya, maksudnya jima, bacalah ini. Berarti jelas khusus suami yang disunnahkan, bukan istri. Sama dengan perintah Nabi untuk memerdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 fakir miskin. Kepada suami, gitu. Kepada suami yang menjima istrinya di siang hari. Kan suami tersebut, laki-laki tersebut yang datang kepada Nabi. Bukan suami istri, tapi suami itu. Lalu Nabi menyuruh itu. Nabi tidak mengatakan sekalian suruh istrimu juga. Tidak, ya. Ya, kita lanjut tentang ini sedikit permasalahan ya bagi kaum salaf sedikit ya.
Bagi kaum Mu'tazilah, falasifah ini menjadi panjang, menjadi berbelit-belit, menjadi rumit. Ya. Apa? Halil ismu huwal musamma. Ini dibahas dengan berbelit-belit oleh kaum falasifah yang diikuti oleh orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Apakah antara nama dengan yang diberi nama itu sama? Ya. Sementara Rasul dan para sahabat tidak ada pembahasan seperti itu. Ya. Dengan pembahasan seperti ini nanti muncul berbagai macam permasalahan. Gitu ya. Ambil contoh, kalau nama dengan yang dinamai itu sama, maka akan muncul kemuskilan. Ya. Ketika seseorang mengatakan api, ya, berarti otomatis ada panas, gitu. Oleh karena itu, ya kan, itu kan mustahil, ya. Mustahil. Masa mentang-mentang mengatakan api lalu muncul panas? Kan tidak. Oleh karena itu mereka mengatakan berarti antara nama dengan yang dinamai itu beda. Ya. Sebetulnya ini subhatnya orang-orang falasifah bahwa Allah itu tidak perlu ada nama. Jadi begitu. Ya. Jadi bedakan antara Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Karena antara nama dengan yang diberi nama itu beda. Ya. Saya kira ini mengada-ada. Ya. Dan begitulah orang falasifah. Yang tidak perlu dipikir, dipikir. Yang tidak perlu pusing, dipusingkan. Dan hari ini kaum muslimin banyak terkena subhat falasifah. Justru terutama para pelajar. Yang pada akhirnya ketika betul-betul mempelajari ilmu filsafat sampai dalam, kebanyakan menyesal. Ya. Di akhir hidupnya menyesal. Ar-Razi, Fakhrur Razi, Imam Ghazali, ini menyesal. Kenapa harus membuang-buang waktu untuk belajar filsafat? Maksudnya filsafat Islam, ya. Filsafat yang dihubungkan dengan agama. Kalau filsafat itu dengan ilmu filsafat, lalu ditemukan radio misalnya, televisi misalnya, internet misalnya, mobil misalnya, tentu itu baik. Ya. Karena dulu ilmu filsafat masuk ke dunia Islam itu ada dua. Yang pertama, mempelajari ilmu tabi'i. Bagaimana sifat air, bagaimana sifat benda padat, kenapa benda ini nyelam, kalau yang ini enggak, malah terapung. Itu ilmu filsafat. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini filsafat jenis pertama. Nah, filsafat ini dipelajari oleh para filosof dulu. Sokrates, Aristoteles, Plato, gitu ya. Tetapi selain mereka mempelajari filsafat yang ilmu tabi'i tadi, tentang batu, tentang air, dan seterusnya, mereka juga mempelajari tentang Tuhan. Gitu. Karena Sokrates, Aristoteles, Plato, ini orang-orang baik. Orang-orang yang yakin bahwa Tuhan itu ada. Gitu ya. Tapi sayang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, nggak kenal para nabi, para rasul. Dengan dewa-dewa mereka juga nggak percaya. Gitu. Nah, akhirnya mereka mempelajari tentang Tuhan, tapi dengan berpikir. Yang nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu. Nah, dua ilmu filsafat ini masuk ke dunia Islam. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Dan beliau termasuk yang terkena syubhat. Khalifah Al-Ma'mun ini.
Dan beliau manusia khalifah yang sangat cinta dengan ilmu. Tapi sayang menyimpang, terkena syubhat. Dikatakan beliau ini khalifah pertama yang terkena syubhat. Khalifah sebelum beliau kan ayah beliau ya. Ayahnya Khalifah Al-Ma'mun siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini khalifah terakhir yang ahlu sunnah, yang salafi. Jadi khalifah itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai Harun Ar-Rasyid semuanya salafi. Nggak ada yang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, nggak ada. Nah, Khalifah Al-Ma'mun lah, anak dari Harun Ar-Rasyid inilah yang pertama kali menyimpang keluar dari ahlus sunnah. Terkena subhat falasifah tadi. Beliau sangat cinta kepada ilmu, bahkan beliau membuat bangunan khusus yang beliau namai dengan Baitul Hikmah. Disitulah beliau mengundang para ilmuwan. Ya, tapi tadi bukan yang ahlu sunnah, bukan Imam Ahmad, kan sezaman ini dengan Imam Ahmad ya. Bukan Imam Ahmad, bukan Ali bin Madini, bukan Yahya bin Ma'in, bukan ulama-ulama salaf, bukan. Tapi justru yang cenderung ke filsafat. Seperti Ibn Abi Duat dan lain-lain. Ya. Bahkan beliau memberikan hadiah besar kepada siapapun yang berhasil menerjemahkan kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Kan tadinya bahasa Latin ya, ke dalam bahasa Arab. Luar biasa. Emas seberat kitab itu. Kitab zaman dulu tentu tidak kecil, tidak ringan, tidak tipis ya, tebal-tebal. Kan berat. Nah, lama-lama kaum muslimin tidak tertarik dengan filsafat tentang air, tentang batu, bagaimana sifat benda padat, benda cair, dan nggak tertarik. Justru tertariknya tentang ketuhanan. Ya, jadi Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, tapi versi falasifah. Nah, jadilah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, maka antum sering dengar di pelajaran ilmu kalam. Ya, di sebuah nama yang bid'ah lah. Rasul tidak kenal apa itu ilmu kalam. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat ilmu tauhid, ilmu akidah. Mereka menyebut ilmu kalam. Ilmu tentang ketuhanan, mereka sebut ilmu kalam. Sepertinya bermula dari fitnah kalamullah. Bahwa Al-Quran itu kalamullah atau bukan. Diawali dari situ. Maka mereka menamakan ilmu ketuhanan itu dengan ilmu kalam. Kalau antum pernah mendengar, insya Allah pernah ya, di Sanawiyah, di Aliyah, di SMP, di SMA, guru-guru agama memberikan teori-teori. Dan itu terkena syubhat ilmu kalam. Misalnya mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Sebelum kata ada itu ada. Misalnya. Dan Tuhan itu akan tetap ada ketika kata ada itu tidak ada. Hal-hal seperti itu yang Rasul dan para sahabat tidak pernah jelaskan. Yang Rasul dan para sahabat pahami bahwa Allah itu kekal. Gitu. Tidak ada masa waktu di mana belum ada Allah, seperti itu. Dan tidak akan pernah tidak ada, tidak akan pernah mati. Ini bahasa-bahasa sunnah. Kalau bahasa filsafat seperti tadi, ngarang sendiri. Gitu ya. Nah, akhirnya mereka tertarik ilmu filsafat ini yang membahas tentang ketuhanan saja. Ilmu filsafat yang membahas tentang tabiiyah, mereka tidak tertarik. Jadilah seperti apa yang kita saksikan hari ini. Ada yang mengatakan Allah itu sifatnya 20. Ada yang mengatakan Allah tidak bertempat.
berarti tidak ada di satu tempat. Berarti kemanapun kita menunjuk pasti salah. Termasuk nunjuk ke atas salah. Karena diawali dengan ilmu filsafat. Menyalahi apa yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika Rasul membenarkan seorang jariyah budak perempuan menunjuk Allah ke atas. Sementara hasil dari ilmu filsafat menyimpulkan Allah itu tidak bertempat. Ya. Karena yang bertempat itu pasti makhluk. Nah, ini cara berpikir filsafat. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah istiwa. Bertempat jauh di atas arsy. Udah jelas sekali. Gimana mengatakan Allah tidak bertempat? Ya. Tidak butuh tempat? Iya. Allah tidak bertempat, berarti kemanapun nunjuk salah. Sementara Nabi membenarkan orang yang menunjuk Allah ke atas. Ya, ini karena beliau berada di zaman, di sekeliling beliau banyak ilmu filsafat, maka beliau agak panjang lebar membahas tentang nama dengan yang dinamakan itu sama atau tidak. Padahal hal seperti ini tidak dibahas oleh Rasul dan para sahabat. Kita lanjut. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini kan nama ya. Ada sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Untuk Ar-Rahim masih ada, walaupun bukan Allah. Cuman biasanya tanpa alif lam. Ya. Siapa yang diberi nama Rahim? Yang memberi nama Allah lagi. Dan dia bukan dirinya, bukan Allah. Siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Rahim. Itu. Siapa yang memberi nama? Allah Rabbul Alamin. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini rahimah karena ada kana. Khobar kana kan apa? Mansub. Ya. Kalau wa kana bil mu'minina rahim, ya salah. Salah secara pengucapan. Nah, dalam bahasa Arab rahim itu bisa rahimun, bisa rahiman, bisa rahimin. Allah kan bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Tergantung dia. Jadi fa'il, apa jadi mubtada, apa jadi khobar, apa jadi maf'ul bi, apa khobar kana, isim kana. Ini rahiman karena khobar kana. Gitu. Khobar kana kan harus mansub. Gitu ya. Beda dengan khobar inna, marfu. Kalau kana di sini diganti inna, wa inna bil mu'minina rahimun. Berarti Nabi SAW disebut Rahim oleh Allah. Ya. Adapun Rahman tidak ada. Tidak ada satupun yang diberi nama Rahman atau disifati Rahman. Hanya Allah satu-satunya. Ini sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman tidak ada yang lain, walaupun nama. Kalau Rahim ada, tapi sifat. Gitu. Kalau nama tetap tidak boleh. Ya. Nggak boleh kita menyebut Nabi sebagai Ar-Rahim, tidak boleh. Tapi cukup Rahim sebagai sifat. Dan sampai hari ini kan dipakai. Oh, si fulan Rahim, orangnya Rahim. Boleh kan? Boleh. Oh, fulan sifatnya Rahman. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Adapun pakai alif lam, semuanya.
Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhamin, terus yang 99 ini tidak boleh. Yang berhak menyandang 99 nama itu hanya Allah. Pakai apa? Pakai alif lam. Adapun tidak pakai alif lam, boleh. Ya. Bahkan di zaman sahabat, banyak para sahabat yang bernama seperti nama Allah, tapi tanpa alif lam. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, ini menarik. Untuk memahami ini ada pertanyaan. Kenapa hari ini banyak orang tidak sholat, tidak saum, bahkan kafir, bahkan melecehkan agama, bahkan menghina Allah dan Rasulnya, tapi kaya raya, sehat, segar bugar, bisnisnya lancar, gitu. Jawabnya, karena Allah mempunyai nama Ar-Rahman, mempunyai nama dan sifat. Karena nama Allah pasti mengandung sifat. Beda dengan nama kita, nggak perlu mengandung sifat. Ya nama seluruh makhluk lah, nggak usah ada sifatnya. Ya, maksudnya nggak usah ada artinya. Oleh karena itu nama Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Mungkar, Nakir kan nggak ada artinya, nggak ada sifatnya. Sama dengan nama para nabi, para rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, kan nggak ada artinya. Gitu. Nama gunung, ya, ada Uhud, ada lembah Badar. Apakah ada artinya? Ya, nggak ada artinya. Gitu. Adapun Allah pasti ada. Gitu. Bahkan Allah itu sendiri kan dari Al-Ilah, artinya yang disembah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semuanya ada artinya dan itulah sifatnya. Gitu ya. Maka sebuah kesalahan kalau kita memberi nama anak kita, cucu kita, keponakan kita harus mengandung nama, mengandung arti. Harus ada sifatnya, ini sebuah kesalahan. Gitu ya. Karena sebaik-baik nama adalah yang paling sederhana. Sebaik-baik nama. Gitu. Maka kita lihat nama para nabi, para rasul, semuanya sederhana. Nggak ada yang berlebihan. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, ini kan sederhana semua, termasuk para sahabat. Zubair, Tolha, Umar, sederhana. Maksud sederhananya, nggak ada artinya. Namanya begitu sederhana, tapi orangnya tidak sederhana. Kesolehannya tidak sederhana. Ya, ilmunya tidak sederhana, ketakwaannya tidak sederhana, tapi luar biasa. Kayak apa kesolehan para nabi, para rasul. Tapi namanya begitu sederhana. Ya, kita kebalik. Namanya luar biasa. Ya. Ilmunya biasa-biasa saja. Ketakwaannya, kesolehannya biasa-biasa saja. Bahkan kadang sering meninggalkan sholat. Bahkan kadang suka mabuk, musik, rokok, segala macam. Ya. Tapi namanya cahaya agama. Bulannya agama. Matahari agama. Ya. Namanya luar biasa. Tapi orangnya, ketakwaannya, kesolehannya biasa-biasa saja. Bahkan kurang. Bahkan ahli maksiat. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ya, kenapa
hari itu yang muslim, yang beriman, diberi kenikmatan yang luar biasa. Makanan gak usah usaha, minuman lezat, bidadari, wanita cantik luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Sementara yang disiksa di neraka orang-orang kafir ahli maksiat, boro-boro makanan. Setetes air saja nggak dapat. Ya, kok segitunya? Gitu. Jawabnya, karena Allah mempunyai nama dan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi Allah hanya memberi Ar-Rahim ini di akhirat nanti, hanya memberi kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Adapun yang kafir, yang ahli maksiat, tidak diberi sedikit pun. Sedikit pun. Itu sangat berbeda dengan keadaan hari ini. Justru kadang yang kafir, yang ahli maksiat lebih kaya, lebih makmur, lebih sukses. Kita harus sadar. Karena dunia ini bagi kita semua apa? Masih ingat? Penjara. Sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini betul-betul penjara bagi kita semua. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau itu kan penjara. Beda dengan orang-orang kafir. Dunia bagi orang-orang kafir, surga. Jannatul kafir. Ya, mereka sedang bersenang-senang. Ya biarkan saja. Mereka sedang menikmati surganya. Ya. Qala Allah Ta'ala, beliau membawakan hadis qudsi, Ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Berarti ini sangat jelas bahwa Rahman adalah nama Allah. Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, aku menciptakan Rahim. Ya, Rahim, tahu Rahim ya? Hubungan kekerabatan, gitu. Hubungan darah. Maka orang yang mendatangi dan membantu, menolong, membiayai keponakannya, sepupunya, pamannya, bibinya, disebut silaturahim. Berbeda ketika saya mendatangi teman, kenalan, teman kecil dulu. Silaturahim bukan? Bukan. Ya. Silaturahim, ya namanya juga silah menyambung, rahim, hubungan rahim kekerabatan. Ya. Ana Rahman halaqtur rahim. Aku adalah Ar-Rahman dan aku menciptakan rahim, kekerabatan tadi. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku berikan namaku untuk tadi rahim, gitu. Sengaja. Jadi bukan kebetulan Allah menciptakan kekerabatan itu dengan kata rahim, bukan kebetulan. Sengaja aku ambil dari namaku. Ya. Faman wasolaha wasoltuhu. Maka barang siapa menyambung itu, menyambung rahim, berarti silaturahim ya, aku sambung dia. Waman qata'aha qata'tuhu. Dan barang siapa yang memutus rahim, nggak mau datang ke pamannya, nggak mau datang ke adiknya, bahkan ada yang mengatakan kita putus hubungan keluarga, saking emosinya suka begitu ya, diancam oleh Allah, qata'tuhu, aku putus dia, aku putus hubunganku dengan dia. Kayak apa? Ancaman mengerikan, diputus oleh Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali. Ya, kalau ada urusan dengan saudara, lebih baik ngalah. Ya. Saya tertarik dengan seseorang, ya temen ya, punya perusahaan sukses. Punya perusahaan sukses. Wah, mau miliaran lah.
Dia punya banyak saudara. Satu pun nggak ada yang dijadikan karyawan. Gitu. Saya nanya, kenapa? Masuk akal alasannya ya. Ya namanya perusahaan itu kalau saleh ya dipecat gitu kan. Namanya perusahaan ya. Kalau kerjanya nggak bagus ya harus ditegur. Kalau nggak bisa ya pecat. Gitu. Sementara saya tahu saudara-saudara saya, istri saya, ya tingkat pendidikannya, ininya itu. Khawatir nanti terjadi apa-apa, mending nggak usah. Mending nggak usah. Jadi ketemu keluarga itu sebulan sekali, 3 pekan sekali, ketawa-ketawa, makan bareng, nggak ada hubungan bisnis. Gitu. Karena kan nggak ada jaminan. Keluarga yang diambil itu jujur, amanah, kerjanya bagus. Bahkan sudah ada tanda-tanda pemalas misalnya. Ya. Saya kira ini bagus. Jadi hubungan kekeluargaan itu terjaga. Ya. Jangan dirusak oleh bisnis tadi. Beda dengan teman. Ya. Dulu waktu SMA atau waktu kuliah, luar biasa. Seolah nggak mau pisah, saking akrabnya. Ya. Makan bareng, lapar bareng, satu kos misalnya. Sekarang kita nggak tahu dia di mana. Ya. Bahkan punya nomor teleponnya juga ya kita nggak ngubungin ya. Masalah? Nggak masalah. Emang teman seperti itu. Teman tetangga memang seperti itu. Ya nggak mungkin kan dari TK, dari SD harus bersama terus. Ya memang sifat teman seperti itu. Ada kalanya berpisah, lupa, namanya juga teman. Beda dengan keponakan, sepupu, paman. Nanti ketemu saat ada pernikahan, ketemu ada saat kematian saudara. Gitu ya. Maka alangkah baiknya kita ngalah saja. Ya, walaupun barangkali kita di posisi benar, ya udah ngalah saja. Agar hubungan kekerabatan itu baik. Betapa nikmatnya kita punya keluarga, ya, ngumpul, tawa-ketawa, seneng, saling membantu, betapa nikmatnya. Bukan saling caci, saling maki, begini, begitu. Ya. Ini ancaman dari Allah. Wa man qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutus silaturahim, aku putus dia. Bukan ancaman yang biasa. Ya. Innallaha rafiq. Ini hadis lain ya dari Imam Muslim. Beliau ingin menerangkan sifat rahim itu. Innallaha rafiq. Sungguh Allah itu rafiq. Lembut, pengertian, tidak kaku, gitu. Bisa diartikan bijaksana, gitu. Yuhibbur rifqa. Allah menyukai kerafikan, ya, santun, bijaksana, pemaaf, gitu. Tidak kaku. Fil amri kulihi, dalam segala hal. Ya. Dan suka kita melihat mungkin antum punya atasan seperti itu ya, bijaksana, tidak kaku, pemaaf, gitu. Wa innahu yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang rifq, yang bijaksana tadi, yang pemaaf tadi. Apa yang Allah tidak akan berikan kepada orang yang tidak rifq, disebut al-'unf. Unuf itu kasar, kaku, bengis, gitu. Karena ada sifat kebalikan seperti itu.
Allah akan berikan. Maka jangan kita terlalu menyimpulkan yang salah ya gimana anak buah mau benar mau apa ada salah, tidak marah gitu, tidak dihukum gitu. Padahal ada kalanya tanpa hukuman hanya dengan sifat bijaksana menjadi baik, insya Allah. Nah, salah satu sifat yang disukai dalam hal Ar-Rahim ini War-Rahimu idza lam yus'al yaghdab. Ini ucapan Ibnu Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak, yang namanya begitu besar di zaman Imam Ahmad. Ya, di zaman Imam Ahmad nama Abdullah bin Mubarak itu begitu besar. Padahal yang membesarkan Imam Ahmad. Tapi ketika Imam Ahmad membawakan dalil dan yakin betul beliau dengan dalil itu, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ya Syekh, pendapat Abdullah bin Mubarak tidak seperti itu. Ya, pendapat Abdullah bin Mubarak tidak seperti itu. Tidak seperti yang pendapat Anda, yang Anda ucapkan tadi. Padahal yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalil. Ayat atau hadis. Apa kata Imam Ahmad? Abdullah ibn Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Kalau turun dari langit, wahyu, berarti benar semua, pasti benar. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit, artinya bisa benar, bisa salah. Kalau pendapat saya beda dengan pendapat beliau, apakah saya pasti salah? Belum tentu. Bisa saya salah, beliau yang benar, bisa juga beliau salah, saya yang benar. Nah, ini orang alim Ahlus Sunnah seperti ini. Jadi jangan jadikan seseorang sebesar apapun dia menjadi dalil, menjadi patokan kebenaran. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul. Nah, di sini Abdullah bin Mubarak mengucapkan kalimat yang cukup menarik ya. Dengan ilmunya beliau mengatakan, Ar-Rahmanu idza su'ila a'ta. Ar-Rahman itu kalau diminta pasti memberi. Gitu. Kalau diminta pasti memberi. Namanya Ar-Rahman. Yeah. Jangankan seorang muslim, orang kafir minta kepada Allah, ada yang dikasih? Banyak. Kita sering mendengar orang Nasara misalnya, orang Buddha, Hindu misalnya, berdoa kepada Tuhan, dikasih oleh Allah. Ya, bukan satu dua. Apalagi kita seorang muslim. Ya, maka kita harus husnudon, berharap doa saya insya Allah akan terkabul. Gitu ya. War-Rahimu idza lam yus'al yaghdab. Kalau Rahman jika diminta pasti memberi, kalau Rahim apa? Benar kan? Ucapan Abdullah bin Mubarak ini, idza lam yus'al yaghdab. Kalau tidak pernah diminta, mungkin ada di antara antum yang jarang berdoa ya. Dan banyak orang awam yang Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, Maha bijaksana, Maha Rahman, Maha Rahim. Walaupun saya nggak minta, Allah tahu saya butuh, dikasih. Ya, betulkah ini? Betulkah? Tidak betul. Ini salah satu yang membantah prinsip tadi. War-Rahimu idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahim itu, sifat Ar-Rahim yaitu Allah, kalau tidak diminta, marah. Allah marah kalau kita nggak pernah minta.
Maka Rasulullah selalu menyuruh kita berdoalah, mintalah, mintalah. Walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Sebuah perbuatan yang sangat mudah. Tapi jangan mentang-mentang mudah lalu tidak berdoa. Ya, tiap hari kita butuh. Sampai kantor selama jualan laris, ketemu klien lancar, bisnis lancar terus setiap hari. Bahkan sekedar sekedar nyari parkir misalnya, sekedar nyari warung yang enak misalnya, karena ini di luar kota, jangan lupa berdoa. Ya, dikabulkan atau tidak dikabulkan, terus berdoa meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Karena kalau kita tidak pernah minta, Allah marah. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Maka mintalah, mintalah, mintalah terus. Ya. Belum lama kita bahas bahwa setiap kita berdoa meminta sesuatu kebaikan tentunya ya kepada Allah, pasti muncul tiga kebaikan, tiga kemungkinan, tiga-tiganya baik, nggak ada yang buruk. Ya, maka jangan bosan, terus berdoa, dan jangan pernah mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, tapi Allah tidak kabulkan. Jangan pernah mengatakan itu. Ya. Jika sudah bertahun-tahun antum berdoa, mungkin minta anak ya, belum juga dikasih. Jangan bicara. Gitu ya. Jangan bicara kepada teman antum, tetangga antum, saudara antum, saya sudah berdoa, belum juga dikabulkan. Jangan. Diam. Dan jangan berhenti sampai kita mati. Terus, karena ingat tiga hal tadi. Ya, ingat tiga hal ini. Tiga hal ini salah satunya kan di akhirat. Kayak apa? Nanti panen kebaikan di sana. Ya. Nah, ini ayat yang tadi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Ada dua makna di sini, sama-sama manusia atau di tengah-tengah kalian. Artinya Allah berbicara kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, aku tidak datangkan Muhammad ini dari Mesir, dari Baghdad, dari Syam, tapi dari Mekah. Kalian tahu kecilnya dia, remajanya dia. Pernahkah dia bohong misalnya, nipu misalnya, berzina misalnya, minum khamr, walaupun masih halal kan khamr. Adakah sifat dia yang buruk? Maka Allah mengatakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, sendirilah kalian, atau mungkin berdua. Jangan rame-rame. Ya, berfikirlah tentang siapa Muhammad itu. Biar apa? Biar jujur. Selama ini menolak kerasulan beliau, kenabian beliau. Karena apa? Karena rame-rame, gengsi. 10 orang, 15 orang gitu. Mereka tertawa, terkekeh-kekeh, mentertawakan Nabi SAW begini, begitu. Ketika berapa? Rame-rame. Ketika sendirian, kalian pasti jujur. Ya. Bahwa mana yang salah pada diri Muhammad? Adakah sifat buruk pada diri Muhammad? Dari kecil, dari remaja, jujur, amanah, pemberani, dermawan,
segala sifat mulia terkumpul pada diri beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Berat rasanya saat kalian menderita. Jadi ketika umat beliau menderita, beliau aziz. Beliau merasa berat, merasa sedih. Luar biasa ya. Harisun alaikum, sangat bersemangat supaya kalian semua mendapat kebaikan, masuk surga, kebaikan terbesar. Bil mu'minina raufur rahim. Dua-duanya nama Allah. Ar-Rauf, Ar-Rahim. Kan boleh kita kasih nama anak kita Abdul Rauf, Abdul Rahim. Berarti Rauf, Rahim, nama Allah. Tapi di sini disematkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rauf, Rahim ini Nabi, bukan Allah di ayat ini ya. Berarti terambil kesimpulan dari sini bahwa boleh nama Allah itu diambil, tapi tanpa alif lam. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayat ini turun ketika Abu Sufyan menolak Ar-Rahman Ar-Rahim dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu masih ingat perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Rasulullah dan para sahabat sudah bersiap untuk haji atau umroh, ya, dicegat oleh kafir Quraisy, dihalangi, nggak boleh masuk Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Singkat cerita, bikin perjanjian. Isi perjanjian, hari ini harus kaum muslimin harus pulang ke Madinah, tidak boleh masuk ke Mekah, boleh masuk Mekah tahun depan. Itu pun di Mekah tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan tidak boleh bawa senjata. Ya. Dan jika ada orang kafir Quraisy membelot ke Madinah, berpihak ke Madinah, ini kan seolah dua negara. Negara Mekah, negara kafir, dan negara Madinah, negara Islam. Kalau ada kafir Quraisy membelot berpihak ke Madinah, harus dipulangkan. Kalau ada penduduk Madinah berpihak ke Mekah, boleh. Ini kan perjanjian yang curang ya, yang nggak seimbang. Ya, Nabi menandatangani, menerima ini. Nah, ditulislah perjanjian ini, ya, dari Muhammad Rasulullah. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Abu Sufyan, wakil kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib yang nulis. Nabi kan tidak bisa nulis. Abu Sufyan mengatakan, kalau kami tahu, kalau kami mengakui engkau utusan Allah, kita nggak perang. Hapus. Ya, Rasulullahnya hapus. Tulis Muhammad saja, Muhammad bin Abdullah. Gitu. Kata Nabi, hapus. Ali, wahai Ali, hapus. Kata Ali, ya Rasul, aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup menghapusnya. Ya, sanggup sambil emosi, nama anak muda ya. Ya, kecintaan kepada beliau. Masa utusan Rasulullah dihapus? Sudah ditulis dihapus. Kata Nabi, mana? Yang Rasulullah mana? Ini ya Rasul. Beliau sendiri yang menghapus. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Abu Sufyan,
Kami nggak kenal Ar-Rahman, kami nggak kenal Ar-Rahim. Yang kami kenal Bismillahi Allahumma. Luar biasa ya. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, kafir Quraisy ternyata mengenal nama Bismillah. Bismillahi Allahumma. Maka tidak seperti persangkaan orang-orang hari ini bahwa Abu Jahal, Abu Lahab nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan, tidak agamis, jauh dari Tuhan. Kata siapa? Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, tapi dengan cara yang salah, dengan cara bid'ah lah. Gitu. Mirip sebagian kaum muslimin hari ini mencintai Allah, memuliakan Allah dengan cara yang salah. Mensifati Allah dengan sifat yang salah, termasuk sifat 20. Sifat yang salah. Karena di sifat 20 jelas tidak ada Ar-Rahman, tidak ada Ar-Rahim. Oh, banyak sekali yang tidak ada di sifat 20. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.